Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mas Kenji semuanya, kembali lagi di Mas Kenji Podcast. Tentunya bersama saya dan Mbak Cita akan menemani Sobat Mas Kenji semuanya pada kesempatan kali ini. Nah, pada episode kali ini kita di podcast Mas Kenji ini akan tentunya membahas tentang tips kesehatan ataupun isu kesehatan yang sedang terkini. Kita akan membahas isu tentang kesehatan dan isu tersebut cukup hangat di wilayah Puskesmas Kemeranjen 1. Ada penyakit demam berdarah. Nah, menarik bukan Sobat Mas Kenji semuanya, karena isu kita tentang demam berdarah tentunya kita pada episode kali ini ditemani juga oleh narasumber yang luar biasa. Kita didatangkan dari epidemiolog kesehatan Puskesmas Kemeranjen 1, ada Bapak Taufik. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah sehat Mbak Cita. Iya, boleh memperkenalkan Pak Taufik tentang Pak Taufik kepada Mas Kenji semuanya biar lebih kenal nih Sobat Mas Kenji dari Pak Taufik sendiri. Terima kasih. Halo Sobat Kenji, apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Dr. Taufik, petugas surveillance atau epidemiolog kesehatan di Puskesmas Kemeranjen 1. Iya, terima kasih kepada Pak Taufik sudah meluangkan waktunya ya Pak ya, untuk menemani Sobat Mas Kenji. Kita akan mendiskusikan tentang penyakit demam berdarah. Nah, mungkin Sobat Mas Kenji sudah pernah dengar mengenai demam berdarah itu sendiri, tapi kita lebih tekankan lagi di sini Pak Taufik karena mungkin masih banyak informasi yang masih kurang pas di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu demam berdarah, penyebabnya seperti apa, gejalanya seperti apa, dan mungkin nanti pencegahan yang bisa diterapkan oleh Sobat Mas Kenji semuanya di rumah agar mereka terhindar dari demam berdarah itu seperti apa. Nah, untuk mengawali Pak Taufik yang pertama, kita akan bahas dulu dari pengertian demam berdarah itu sendiri Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Cita. Kaitannya dengan penyakit DBD itu sendiri atau demam berdarah, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, Sobat Mas Kenji, penyebab dari penyakit demam berdarah sendiri itu apa Pak Taufik? Ya, terima kasih Sobat Mas Kenji. Untuk penyakit DBD itu sendiri disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti kepada manusia. Untuk ciri khas daripada nyamuk itu sendiri itu berwarna hitam pekat tetapi memiliki warna putih ya, atau loreng lah kalau di badannya ya Pak ya, ada warna kalau orang sebenarnya kan loreng itu di badan dan juga di kaki Pak. Nyamuk itu sendiri senang atau menyukai tempat-tempat yang lembab ya, yang sejuk, yaitu di dalam rumah daripada di luar rumah. Terus kemudian juga untuk waktu menggigitnya juga, nyamuk itu lebih senang menggigit pada waktu pagi hari ataupun sore hari. Walaupun terkadang juga bisa malam hari ya, tetapi keumumannya suka di pagi hari dan juga sore hari. Makanya itu harus waspada, lakukanlah aktivitas pada pagi dan sore, jangan terlalu diam saja. Baik, poinnya ya Sobat Mas Kenji semuanya ya. Jadi penyebab dari demam berdarah ini adalah virus dengue ya Pak. Nah, ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya Pak Taufik, tentang gejala dari demam berdarah itu apa saja ya Pak Taufik? Kalau untuk gejalanya itu demam bisa sampai 39 derajat Celcius ya. Demam tinggi ya Pak? Demam tinggi, terus waktunya juga bisa sampai 7 hari. Tetapi nanti pada hari keempat atau kelima itu ada fase kritis, menurun itunya demamnya itu. Jadi udah tinggi terus suhunya turun? Iya, seperti pelana kuda. Ini yang terkadang kita harus waspada pada fase itu kan. Fase kritis berarti nih Pak, pada saat turunnya suhu tersebut ya Pak ya. Iya, terus kemudian juga ada nyeri kepala, terus menggigil, lemas, kulit kemerahan, atau juga nanti ada
bintik-bintik merah itu sendiri. Nah, yang menjadi ciri khas dari penderita demam berdarah ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Taufik, pencegahan agar kita atau Sobat Mas Kenji ini yang ada di rumah agar terhindar dari penyakit demam berdarah yang bisa dilakukan oleh Sobat Mas Kenji itu apa saja Pak? Seperti kita ketahui, Sobat Mas Kenji yang ini adalah sudah diworo-woro terus sama dari Kementerian Kesehatan juga, yang kita yang sudah umum kita melakukan pencegahan dengan 3M plus. Yang pertama adalah menguras, menutup, terus kemudian mendaur ulang barang bekas. Plusnya itu menghindari gigitan nyamuk. Untuk menguras itu sendiri, yaitu kita bisa menguras tempat-tempat penampungan air seperti toren, bak mandi, atau tempayan. Pokoknya di rumah yang ada genangan airnya yang sekiranya diperlukan itu harus dikuras, dan minimal untuk menguras itu 7 hari, karena siklus hidup daripada nyamuk itu sendiri dari telur sampai menjadi nyamuk itu 7 hari, jadi minimal dikuras harus 7 hari. Syukur-syukur kurang daripada itu. Nanti kalau kenapa Mbak? Untuk mencegah agar tidak jadi nyamuk dewasa ya Pak, jadi dikuras dulu, tempat penampungan air yang ada tempat telurnya itu tadi ya Pak. Tetapi untuk bak itu sendiri, kalau sudah dikuras dibuang, baiknya karena bak terbuat dari tembok atau dari semen disikat supaya telur yang menempel bisa ikut terbuang dulu Pak. Tidak melintas sendiri. Poin untuk Mas Kenji ini, kalau menguras bak di rumah berarti harus disikat. Selanjutnya Pak Taufik. Selanjutnya yang tadi yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Ya, sebisa mungkin kalau memang itu ada tempat penampungan air, kita tutup rapat-rapat supaya tidak ada nyamuk yang bisa bertelur ke dalam tempat penampungan air itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, ini juga penting juga, pastilah di dalam rumah tangga ada barang-barang bekas ya. Betul, iya. Banyak sekali barang bekas di sekitar rumah kita. Zaman dulu kita ibaratnya bukan mendaur ulang apa ya Mbak? Mengubur ya. Mengubur, betul. Tapi sekarang sudah berganti nama jadi mendaur ulang supaya ada manfaatnya daripada sendiri. Jadi barang bekas itu didaur ulang supaya tidak menjadi tempat penampungan air yang bisa menjadi tempat perindukan daripada nyamuk itu sendiri. Kadang kan ini kalau nggak didaur ulang, nggak kita simpan yang baik-baik, atau kita nggak tempat penampungan air itu tidak kita manfaatkan dengan yang baik, terjadilah genangan, bisa menyebabkan nyamuk itu senang di dalam air yang ada genangan airnya, ada genangan air, terus nanti nyamuk itu bisa bertelur di situ ya. Nah itu yang berpotensi jadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan dari penyakit demam berdarah. Seperti itu ya Pak Taufik ya. Terus kemudian yang berikutnya plusnya ini Mbak, plusnya itu hindari gigitan nyamuk itu dengan cara pencegahan supaya kita bisa terhindar daripada gigitan itu, yaitu dengan cara nanti ada pemberian ikan pemakan jentik ya. Terus kita sendiri juga di rumah kalau mau supaya tidak gigitan nyamuk juga bisa dengan memberikan lotion. Lotion anti nyamuk ya Pak ya. Nyamuk juga iya. Terus kemudian juga bisa menanam tanaman yang untuk mengusir nyamuk seperti lavender, dan ada juga pohon serai juga, itu juga bisa seperti itu. Selanjutnya Pak Taufik, berarti tadi dari pencegahan saya tekankan lagi nih Pak Taufik, untuk Sobat Mas Kenji semuanya kita bisa melakukan 3M plus. M yang pertama adalah menguras, menutup, dan juga mendaur ulang barang bekas. Nah plusnya tadi hindari untuk gigitan nyamuk begitu ya Pak Taufik ya. Nah baik Sobat Mas Kenji, diskusinya cukup menarik dengan Bapak Taufik yang merupakan adalah epidemiolog kesehatan kita di Puskesmas Kemeranjen 1. Nah, untuk secara lengkapnya Sobat Mas Kenji dan juga secara jelasnya kita akan menampilkan sebuah video mengenai perjalanan penyakit dari demam berdarah ini yang akan melengkapi informasi kita
yang dibahas pada episode kali ini. Begitu ya Pak Taufik ya. Silahkan Mas Kenji, nanti kita saksikan bersama dulu ilustrasi perjalanan penyakit dari demam berdarah. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes berkembang di tempat penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 sampai 300 butir di air. Telur nyamuk bisa bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes menggigit manusia pada saat pagi dan sore. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, keluar bintik merah di kulit, dan nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan PSN melalui 3M+. Menguras tempat penampungan air, disikat agar telur nyamuk yang menempel hilang. Menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Cara keren cegah demam berdarah. Sobat Mas Kenji, demikian untuk ilustrasi dari video ilustrasi dari perjalanan penyakit demam berdarah. Semoga bisa melengkapi informasi yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya Pak Taufik ya. Nah, untuk selanjutnya Mas Kenji juga sebenarnya mungkin pengen mengetahui, dari tadi kita bahas tentang demam berdarah. Sebenarnya apakah kasus ini cukup banyak di Puskesmas Kemeranjan 1 atau seperti apa Pak kasusnya di Puskesmas Kemeranjan 1? Iya. Kalau untuk kasus dari bulan Januari sampai sekarang bulan Agustus ya, itu terdapat 9 kasus DBD. Tersebar di 3 desa. Di salah satu desa ada yang 7 itu. Jadi agak jomplang ternyata ya Pak iya, ya, perbandingan antara desa satu dengan desa yang lain ya Pak ya. Iya, sangat tinggi. Kaitannya dengan itu, kemarin kita sudah melakukan penyelidikan epidemiolog dan akhirnya kita melakukan fogging juga. Fogging di salah satu desa yang memiliki 7 kasus. Sebenarnya sih untuk fogging itu sendiri sebenarnya tidak kurang bagus lah. Kurang efektif iya, begitu kurang ya Pak? Efektif, iya. Karena Pak, fogging itu membunuh nyamuk dewasa. Bagusnya harus menggunakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk yang 3M+ tadi itu sendiri. Yang tadi ya. Paling efektif 3M+. Iya, paling efektif. Tapi karena ini kasusnya terlalu luas dan kita ditakutkan nanti cepat menyebar, maka kita harus memfogging daerah itu supaya nyamuk yang dewasa cepat mati, yang masih di dalam tempayan dan lain-lain harus di PSN. Di samping mungkin karena ada pelonjakan kasus tadi ya Pak, kita lakukan fogging. Nah, fogging itu hanya membunuh nyamuk yang dewasa. Nah, untuk yang masih dalam bentuk telur ataupun jentiknya itu dilakukan tetap dengan lakukan PSN dengan 3M+ tadi. Nah, demikian Sobat Mas Kenji, menarik bukan pembahasan kita pada episode kali ini. Kita sudah membahas mengenai demam berdarah, penyakitnya seperti apa, dan juga kasusnya khususnya di wilayah Puskesmas Kemeranjan 1 ini. Nah, dengan adanya kasus ini menjadi meningkatkan kewaspadaan kita terhadap demam berdarah ini agar kita semuanya bisa terhindar begitu ya Pak ya dari penyakit demam berdarah ini. Tentunya tadi kita lakukan pencegahan adalah salah satunya dengan 3M+. Nah, demikian Sobat Mas Kenji episode untuk pembahasan demam berdarah kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Taufik sudah menemani kita semuanya, menemani Sobat Mas Kenji juga pada podcast kali ini. Nah, jangan lupa. Ya, terima kasih Pak. Jangan bosan-bosan juga untuk episode-episode yang selanjutnya, tentunya dengan topik yang menarik selanjutnya, begitu ya Pak ya. Nah, untuk Sobat Mas Kenji, jangan lupa tetap follow media sosial kita, ada di akun Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan juga ada di website kita untuk mengetahui informasi kesehatan yang lainnya tentunya di media sosial kita. Nah, demikian Sobat Mas Kenji untuk episode kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya dengan topik yang lebih menarik yang lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.